Oke, buat Eca. Oke, Ya, apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general tanya jawab seputar karir pada kesempatan kali ini? Silahkan, yuk oke. satu-satu Ya, ya kalau ada pertanyaan. ya. Apa tuh? Oke, yang pertama ini Mm-mm, seberapa besar mm-mm. pengaruh umur terhadap proses seleksi kandidat di Indonesia, khususnya untuk posisi non-manajerial. Apakah perusahaan masih banyak yang memasang batasan usia dalam lowongan gitu? Oh, oke, menarik banget pertanyaannya. Jadi Ya, seberapa pengaruh faktor usia bagi karyawan ya, di Indonesia secara umum di zaman sekarang hmm, maupun yang mengincar posisi-posisi non manajerial khususnya kayak gitu ya. ya, Oke, aku ya, betul. jelasin dulu secara umum update-nya gimana ya. Jadi Ya, dari surat edaran atau informasi Kementerian Ketenagakerjaan terbaru ya yang disampaikan bahwa saat ini dilarang ada diskriminasi seputar usia, ya kan? oke. Termasuk itu merupakan follow up dari diskriminasi dalam tanda kutip ya, bukan diskriminasi sih, terkait dengan aturan tahan ijazah gitu. Jadi Oke. diskriminasi dari sisi faktor usia itu nggak diperbolehkan lagi, itu udah ada aturannya kan sekarang kayak gitu. Nah, Ya. di lapangan kayak gitu, walaupun Hmm, karena aturan ini baru rilis gitu, tapi kan hmm, di lapangan sudah ada yang mempraktekkan gitu. ya. Sehingga diharapkan ke depan faktor-faktor usia itu ya tidak mengganggu sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Tapi kita harus melihat dari dua sisi. Oke, kalau aturan aku no comment ya, itu udah jelas harus ditegakkan aturan dari Kemnaker itu harus diikuti. Nah, Hmm, sekarang kita lihat dari sisi yang sebelumnya yang di lapangan gitu ya. Mungkin sampai detik hmm. ini kita masih bisa menemukan info loker yang masih ada batasan usianya di Indonesia. Sampai hari ini Ya, nih kita sharing. Kenapa ya, sih betul. kayak gitu? Jadi kita lihat dari sudut pandang perusahaan ya. Faktor usia terkadang itu dicantumkan karena memang yang pertama ya lowongan Hmm, pekerjaan tersebut hmm, membutuhkan seorang junior atau hmm. seorang senior yang bisa ditentukan dari sisi usianya. Contoh ada posisi manajemen trainee. Manajemen trainee itu dibuka itu sebagai program percepatan agar perusahaan itu bisa memperoleh calon leader masa depan dalam waktu Hmm, cepat daripada lewat rekrutmen reguler. Sehingga faktor usia itu dicantumkan untuk ini program memang untuk yang masih junior kayak gitu, ya kan? Memang hmm, dia memang yang untuk itu karena perusahaan mau invest nih buat anak-anak muda, anak-anak yang baru lulus untuk hmm, dididik menjadi seorang leader. Ada juga faktor usia yang memang dikasih batasan maksimum. Kenapa? hmm, Karena mustahil ada orang yang punya keahlian sejago itu di usia-usia hmm. yang masih di bawah yang Oh, berkaitan dengan kemampuan fisiknya. hmm, Misalkan maksimum usia sekian tahun, ada usia maksimumnya. Pekerjaan ini hmm, tuh butuh konsentrasi dan kedewasaan tinggi, butuh fisik yang kuat. Kalau usianya di hmm, atas itu kita bolehin, padahal mayoritas pekerjaannya adalah kerjaan fisik, itu bukankah meningkatkan kemungkinan cedera? Kayak gitu. Nah, hmm, faktor-faktor usia itu ada gitu. Misalkan hmm, maksimum usia 35 tahun ya tadi, misalkan bener-bener di lapangan, bener-bener ngurus mesin dan lain-lain kayak gitu kan gitu. Itu kan hmm, akan ada di situ karena kondisi kesehatan manusia secara umum gitu kan akan prima ya hmm, di usia-usia tadi. Walaupun kita tahu usia produktif tuh ya antara 17 sampai 60 tahun itu masih produktif lah, masih bisa kerja gitu ya. hmm, Jadi bahasa simpelku adalah sekarang sudah dilarang dengan adanya aturan pembatasan usia, tapi di hmm, lapangan adanya batasan usia itu memang masih ada dan balik lagi Cak, itu hmm, bukan syarat utama. Jadi kalau ditanya ada pengaruhnya nggak? Jawabanku ada pengaruhnya. Tapi apakah pengaruhnya mutlak? Nggak. Kenapa? Di setiap informasi lowongan pekerjaan, hmm, kualifikasi itu dia tidak berdiri sendiri. Ada poin-poinnya ke bawah, gitu kan? hmm, Ada poin-poinnya ke bawah. Jadi misalkan usia maksimal, misal disebut nih usia paling atas nih, usia hmm, maksimum sekian, kemudian yang lain tuh apa. Semua poin yang ada di situ tuh penting semua. Karena kalau nggak penting nggak mungkin dicantumin semua. Sehingga ada keterikatan satu sama lain. Nah sekarang masuk ke pertanyaan kamu tadi. Bisa nggak hmm, gitu ya? Ada nggak pengaruhnya ke orang-orang yang pengen masuk tapi ke yang hubungannya itu non manajerial gitu? Jawabannya ada pengaruhnya nggak ada.
misalkan kamu pengen ngelamar-ngelamar di posisi yang itu tuh memang butuhnya senior, misalkan personal asisten senior, Hmm. sekretaris senior, kayak gitu. Yang memang tidak ada secara struktural kayak gitu. Paling nanti kalau sekretaris atasnya ya korsek lah itu, koordinator sekretaris gitu. Tapi mungkin Hmm. biasanya dia atasnya lagi mungkin nanti dia di bawahnya direktur operasional misalkan kayak gitu kan. Hmm. Memang perusahaan ini tuh mencantumkan usia tersebut itu biar apa? Ya tadi ya, misalkan dalam tanda kutip masih kebawa kebiasaan yang sebelumnya. Yang kedua itu adalah yang dibutuhkan itu seorang senior gitu. Hmm. Jadi itu sebenarnya untuk penekanan saja. Lalu kita harusnya gimana sebagai seorang job seeker? Nah, yang mengatur faktor dalam tanda kutip diskriminasi usia tadi itu biar pemerintah aja lewat Kemnaker tadi. Jadi urusan nanti kalau misalkan perusahaan itu tetap masih nih menjalankan faktor usia tadi dengan alasan apapun dan itu memang bertentangan dengan Kemnaker, itu urusannya perusahaan sama mereka. Nah, sekarang urusannya yang benar-benar ada impact-nya ke kamu. Faktor usia ya itu tidak terlalu berpengaruh, ingat-ingat ya kata-kataku ya. Faktor Ya. usia tidak akan terlalu berpengaruh saat Hmm. kemampuanmu di atas rata-rata. Bener deh Oke. Hmm. gitu. Jadi faktor-faktor usia itu bisa dianggap faktor simple gitu. Itu tidak akan berpengaruh saat kemampuanmu di atas rata-rata. Maksudnya kemampuan di atas rata-rata itu gimana? Kalau kemampuan kamu itu masih mediocre biasa aja, ya, kamu harus Hmm. menyadari bahwa pada saat suatu rekrutmen, kamu bukan pelamar tunggal. Kamu pasti masih akan dibandingkan dengan kandidat lain, ya kan? Ya. Tapi pada saat kemampuanmu itu kontras, di saat rata-rata pelamar belum pernah ngelakuin itu, kamu pernah. Yang lain pernah ngelakuinnya setahun, 2 tahun, kamu 10 tahun. Yang lain baru ngehandle sekian klien, kamu sekian klien. Yang lain ngehandle puluhan dokumen, kamu ribuan dokumen. Itu perusahaan pasti kan namanya ngerekrut itu kan membeli ya. Dia mereka kan bayar, yang dibeli kamu ya. Kamu Ya. yang di kamu mempromosikan diri sendiri, yang penjualnya kamu, pembelinya perusahaan. Sehingga perusahaan juga akan berpikir, dengan uang yang sama, saya bisa memperoleh orang semahal ini loh. Tahu ya, gitu. Hmm. Dia komplit nih, ini bisa, ini pernah, ini punya akses, pernah gini 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 gitu. Padahal dengan uang yang sama, which is gaji, compensation and benefit yang sama gitu. Hmm. Kalau perusahaan itu memang paham soal bisnis, aku yakin itu faktor usia, faktor domisili, faktor yang dalam tanda kutip yang menurutku secara subjektif itu kurang penting, itu nggak bakalan dilihat, Cak. Gitu. Oh. Karena Hmm. itu benar-benar kamu nggak ada yang ngalahin. Sama Hmm. lah kayak kamu mau beli sesuatu di pasar. Aku pakai uang 100.000, kalau beli di toko ini cuma dapat buah apel 5 kilo. Kalau di sana, aku bisa dapat buah apel dengan kualitas yang sama 5 kilo, plus anggur setengah kilo. Kalau aku pribadi, pasti aku ambil itu. Gitu. Karena dengan uang yang sama, bisnis tuh semacam itu. Ya kan, menjalankan suatu kehidupan dalam bentuk tubuh organisasi itu dan memperoleh keuntungan sebanyak mungkin untuk kesejahteraan ya semua stakeholdernya itu. Makanya di sini apa yang harus kamu lakukan? Urutannya ya secara teknis. Pertama, jangan terlalu overthinking yang berkaitan dengan masalah usia. Yang nomor Hmm. dua, usia semua orang, ini keadilannya memang ini sih, usia semua orang nggak ada yang bisa mundur, Cak. Hmm. Ya, Gitu. betul, Kak. Benar nggak? Semua orang tuh Betul. usianya maju terus, bertambah tua terus, dengan kecepatan yang sama. Kenapa kok kecepatannya sama? Karena setiap orang dalam waktu sehari punya waktu 24 jam. Nggak ada yang Hmm. dalam sehari itu 20 jam gitu. Berarti kecepatan penuaan itu sama. Yang membedakan adalah kebetulan misalkan kamu lahir duluan, aku belakangan, atau sebaliknya gitu. Tapi Hmm. kecepatan penuaan itu sama. Sehingga faktor Hmm. usia itu tidak terlalu berpengaruh Ngaruh. gitu. Karena semua orang usianya nggak bisa jadi muda lagi. Tapi kamu harus concern gimana caranya kompetensi atau kualifikasi lain itu bisa Hmm. kamu ubah. Contoh misalkan ini, usia nggak bisa dipermudah, tapi kan kemampuan bisa dipertajam, kemampuan Ya. bisa diperbanyak. Nah, harusnya kamu lebih concern ke situ. Oke, baik, Kak. Karena orang dengan usia lebih muda, mungkin Hmm. kalau dia mau bisa punya pengalaman dan kemampuan yang lebih banyak daripada yang usianya lebih tua, tapi kegiatannya tidak padat, frekuensinya rendah, Hmm. paham ya? Gitu. Nah, faktor Ya. kemampuan itu adalah faktor yang bisa diubah. Usia nggak bisa diubah nih.
ya kan? Gitu. Mm-mm. Coba deh kamu nanti lihat info locker, ada tulisannya Mm-mm. gitu, misalkan soal usia itu nggak bisa dipermudah semua orang. Tapi kalau ada misalkan menguasai ini atau mampu fasih berbahasa Inggris dan Mandarin misalkan gitu. Bahasa Inggris sama bahasa Mandarin itu sesuatu yang bisa diasah. Usia nggak Mm-mm. bisa diasah. Tapi kalau bahasa bahasa contohnya, bahasa bisa diasah. Yang tadinya nggak bisa jadi bisa, yang tadinya bisa terbata-bata jadi fasih, jadi fluent. Nah, berfokuslah untuk itu. Semua faktor yang sifatnya bisa ditempa, itu silahkan Mm-mm. dioptimalkan. Itu yang bikin kamu tidak bisa digantikan oleh siapapun, walaupun orang-orang itu lebih muda dari kamu. Bahkan, sering dari teman-teman itu aku sampaikan gini, Cak. Mm-mm. Di poster info locker itu, Mm-mm. walaupun kamu ngerasa nih, semua kualifikasi itu kamu memenuhi, itu Mm-mm. kalau kamu kirimkan lamaran, belum tentu diundang. Ya nggak? Betul. Artinya, kalau kamu ngelihat itu sebagai suatu peluang, artinya apa? Berarti kalau aku ada tidak memenuhi semua poin itu, aku tetap boleh nyoba dong, gitu. Mm-mm. Paham ya? Logikanya gitu. Ya. Itu logikaku sendiri juga kalau aku nyari kayak gitu. Mm-mm. Kompetensi kualifikasi semua terpenuhi aja belum tentu aku lolos administrasi. Berarti kalau cuma sedikit nggak memenuhi, boleh dicoba dong. Kan nggak ada larangan gitu. Mm-mm. Sedikit yang nggak cocok, misalkan apa faktor usia, misalkan. Tulisannya misalkan di situ usia maksimum 30 tahun. Kamu 31 tahun, coba aja gitu. Oh, tetap apa aja nggak apa-apa gitu Tetap Kak. apply, tetap apply gitu. Oke. Kenapa kok Mm-mm. tetap apply, Cak? Nah, ini aku kasih tahu yang di luar sana nggak ada yang bahas soal ini. Ya, Mm-mm. Ya, gimana jadi Kak? orang kalau mau apply, kadang Mm-mm. takut, kadang ngerasa aku cocok dan nggak cocok, ya kan? Gitu. Wah, Ya. ini usianya kau udah lebih nih. Ah, aku nggak usah lamar, ah percuma nanti juga nggak dipanggil. Oh, salah itu. Itu mindset pesimis. Karena sebenarnya ada tiga kemungkinan, Cak, kalau kamu ngirimin dokumen. Mm-mm. Kalau kalau maaf, Mm-mm. maaf ya, bukan pesimis juga sih. Mindset orang netral, kalau orang ngirim lamaran, kemungkinan itu cuma tiga. Lamarannya di Mm-mm. follow up, jadi lanjut ke tahap selanjutnya, atau lamarannya ditolak. Gitu kan? Ya. Mm-mm. Padahal ada faktor yang ketiga, ya, yang orang itu lupa. Mm-mm. Kalau yang pertama, kamu lanjut karena kamu sesuai dengan yang mereka inginkan. Yang kedua, kamu tidak dilanjut karena tidak Mm-mm. sesuai dengan yang mereka inginkan. Ada faktor yang ketiga, apa itu? Kamu dilanjut Mm-mm. gara-gara ada kemampuan lain yang kamu tuliskan di CV yang mereka itu tertarik. Sehingga mungkin sekali kamu dilanjut ditawari untuk posisi lain. Pernah nggak kamu ngelamar posisi apa, tapi orangnya ngundang kamu buat tes, tiba-tiba di tengah kayak, kalau dari pengalaman dari inimu tuh kamu sebenarnya cocok ke sini loh, kita juga lagi butuh ini nih. Mau nggak kalau kita alihin ke sana? Itu tuh kesempatan Mm-mm. loh, Cak. Gitu. Ya, pernah sih Pak waktu itu. Iya, aku aja berkali-kali itu, Cak. Nah, ini orang-orang itu banyak yang nggak sadar kemungkinan ini. Sehingga begitu lihat info loker nggak cocok, lebih milih nggak ngelamar. Daripada Mm-mm. coba masukin dulu, kalau lolos untuk posisi itu ya syukur, kalau nggak lolos masih ada kemungkinan ditawarin posisi lain. Kenapa? Mm-mm. Karena balik lagi ke faktor usia tadi. Kalau kamu ngerasa misalkan faktor usia itu mengganggu dalam tanda kutip ya, tapi Mm-mm. bukankah kalau misalkan seseorang usianya itu dalam tanda kutip tidak muda lagi nih, udah di atas tiga Mm-mm. puluh tahun, berarti kan Mm-mm. pengalaman dia ada banyak, ya nggak? Mm-mm. Dia Ya. punya pengalaman di bidang administrasi, di bidang sales and marketing, di bidang konten misalkan, di bidang ini. Pada saat orang tersebut ngelihatnya dari sisi usia, itu kan ngelihatnya, wah Mm-mm. aku kalah kompetisi nih, karena kebanyakan masih lebih muda. Tapi Mm-mm. kalau kamu lihatnya dari optimis, orang-orang yang lebih muda itu nggak ada yang punya kemampuan kayak orang-orang yang udah senior ini. Nah, kamu Mm-mm. nonjolin dari sisi situ. Nah, pada saat kamu sudah menyadari, punya awareness bahwa oke lah dari usia gue kalah, tapi kan gue udah punya pengalaman banyak. Yang anak-anak muda yang mungkin masih Belum di punya. bawah 30, di bawah 25 belum punya. Artinya tetap Mm-mm. nggak apa-apa ada usia cuma beda dikit atau udah mepet, udah nyerempet, coba aja. Karena Mm-mm. pembaca CV, HR atau user, mereka tidak akan melihat usia saja. Usia itu ditulis di CV itu misalkan ada usia, misalkan kalau masukin tanggal lahir atau usia. Tapi atau kalau nggak ditulis, paling nggak dari periode pendidikanmu udah ketebak usianya berapa. Tapi kan di situ kamu Mm-mm. bisa jabarin pengalaman kerja yang nggak bisa diisi sama yang lain gitu.
Nah, itu adalah faktor yang memungkinkan munculnya faktor yang ketiga ini. Kamu tetap Mm-mm. diproses gara-gara kemampuanmu tuh banyak banget, baik itu Mm-mm. untuk posisi yang kamu lamar atau posisi lain yang akhirnya mereka tawarkan. Kayak gitu. Mm-mm. Jadi aku sesimpel itu, Cak. Aku pribadi nih, Cak. Kalau misalkan aku apply job ke perusahaan, aku nggak peduli faktor usia, Cak. Kecuali Betul. faktornya itu memang panjang ya, gitu. Ya, Mm-mm. kita harus sadar diri lah, Cak. Maksudnya, lama kelamaan makin sering kita apply job kan kita pasti punya journey ya, kita bisa logika, kita punya feelingnya. Ini tuh sebenarnya termasuk faktor usia yang bisa aku tabrak nggak gitu. Contoh Mm-mm. misalkan usia usia maksimumnya 30, aku 31. Mm-mm. Bisa kalau ngelihat faktor usia itu aku lamar. Cuman di situ Mm-mm. syarat selanjutnya adalah pendidikan minimum S1 kedokteran. Lah aku bukan kedokteran, ya sadar diri dong, paham nggak? Nah, Benar. itu. Nah, itulah kenapa tadi Belakang aku bilang, pendidikan ya. iya, kualifikasi itu tidak ada yang mana yang lebih penting. Penting semua itu. Kalau nggak Mm-mm. penting, nggak bakal dicantumin di info locker. Jadi itu saling berkait. Jadi pada saat usia masuk, lihat faktor yang lain. Oh, ternyata Mm-mm. semuanya masuk sesuai dengan yang aku bisa, aku pernah, aku punya. Cuma masalah Mm. usia aja. Kalau faktornya cuma itu, udah, coba aja. Iya. Gitu. Tapi ya. Tapi gimana Kak kalau misalnya ada perusahaan kan sekarang itu pakai ATS tracker ya Kak. Nah, itu bagaimana apakah di ATS tracker juga bisa kedetek gitu masalah usianya atau yang tidak sesuai dengan kualifikasi itu otomatis ke reject gitu Kak. Nah, bagus. Sistem Nah, ATS adalah sistem yang membaca setiap informasi dalam bentuk teks pada CV orang menggunakan mm, sistem. Sistem ini yang namanya applicant tracking system itu adalah sistem yang dia akan merecord mulai dari CV itu masuk ke sistemnya perusahaan mm. sampai orang itu nanti selesai dalam proses rekrutmennya itu. Jadi itu Oh, sistemnya kayak database gitu. Nah, salah satu yang dilakukan di awal adalah mengekstrak info yang ada di CV mm, gitu. Nah, good news is ATS itu berasal dari luar Indonesia gitu. mm, Di seluruh dunia proses rekrutmen itu tidak segitunya faktor usianya, paham nggak? Gitu. ya. Kayaknya yang bermasalah faktor usia itu lebih banyak di negara berkembang kayak kita gini deh gitu. Di luar negeri itu Mm, usia berapapun kalau dia masih produktif, nggak ada tuh faktor good looking, nggak ada faktor usia ya, gitu-gitu kan. iya Sehingga benar. iya, sehingga ada bagusnya di situ. Aku yakin sistem ETS itu tetap bisa kalau ngebaca Mm, masalah periode, waktu, usia yang kayak gitu-gitu tetap masih mm. bisa. Tapi memang Oke. sistem itu memang dirancang untuk apa? Tadi udah kamu sebut, Mm, kualifikasinya cocok nggak? Jadi mm, perusahaan itu punya ini ya, ini butuh orang tuh yang A, B, C, D, E, F, G. Nah, mm, dari CV orang itu diekstrak informasi juga A, B, C, mm, D, E, F, G. Ah, terus dicocok-cocokin tuh gitu. Jadi nanti mm. korelasinya makin tinggi, nanti di perankingan itu kamu urutannya paling atas gitu. Oh, Nah, oh. faktor itu dipengaruhi dari banyaknya kata kunci keywords yang Mm, berhasil diekstrak atau ditarik oleh sistem tersebut untuk dibaca. Nah, mm. berarti implikasinya adalah makin banyak keywords itu salah satunya adalah berasal dari apa? Makin banyaknya informasi yang kamu Alam. sediakan di CV. Ya enggak? Mm, Jadi ya. kalau ATS friendly, makanya jangan percaya kalau ada yang bilang CV-nya harus 1 halaman. Kata siapa? ATS Mm, friendly itu disarankan boleh 1 sampai 3 halaman gitu. mm, Nah, kalau CV kamu halamannya makin banyak tapi tetap terkontrol, misalkan mm, halaman 2 halaman, otomatis kalau kita pakai logika deh, 1 halaman itu kan paling berapa kata sih? Ya enggak? Gitu. mm. Kalau 2 halaman 2 kali lipatnya. Berarti kalau pakai logika, informasi yang bisa diekstrak oleh sistem ETS di CV 1 halaman harusnya itu lebih sedikit daripada yang 2 halaman, ya enggak? Gitu. Ya, betul. Nah, biar orang itu bisa nulis dengan halamannya banyak, kan bukan Mm, dengan bahasa yang basa-basi lah atau pembohongan lah gitu, ya enggak? Memang yang ya, betul. orang itu pada dasarnya bisa nulis di CV halamannya banyak karena memang apa? Pengalamannya juga banyak kan? Aman. Ya. Gitu. Nah, orang yang pengalamannya banyak itu kan berarti apa? Nggak mungkin usianya sedikit. Nah, gitu loh Mm. nyambungnya, gitu. Oh. Itu ya logikanya. Jadi nilai plusnya gitu. Jadi aku sering ngomong sama orang-orang yang udah experience yang nanti akhirnya masuk ke experience hire ya kayak gitu. Jadi nggak usah terlalu peduliin faktor usia. Justru kamu Mm, tuh harus
di titik sekarang ini ya, harusnya tuh yang jadi fokusmu adalah gimana caranya Mm-mm. pengalamanmu yang sudah sebanyak itu bisa Mm-mm. dituliskan dengan baik di CV. Biar Mm-mm. kalau dibaca oleh sistem atau dibaca oleh mata HRD atau user, informasi itu bisa ditangkap dan Mm-mm. menarik sehingga Oke. kamu tidak bisa tergantikan oleh orang lain walaupun Mm-mm. orang-orang itu usianya lebih muda dari kamu gitu. Nah, itu nanti akhirnya nyambung gimana caranya seorang yang sudah punya pengalaman itu menuliskan informasi di CV-nya. Itu nanti di bedah Mm-mm. CV ya, di sesi Ya, selanjutnya nanti kita jelaskan. Tapi secara ya. umum adalah, Eca ini kan termasuk orang yang sudah punya banyak pengalaman kerja. Nah, CV orang yang sudah punya pengalaman kerja, dia itu harus mampu menonjolkan 3 hal. Mm-mm. Pertama, kamu harus detailkan terkait dengan uraian tugas dan tanggung jawabmu di sana. Jadi kalau Mm-mm. di CV ada poin-poin bullets-nya itu benar-benar dijabarkan dengan menarik, baik itu nanti dibaca oleh sistem atau mata rekruter. Salah satu Oke. bikin menarik itu gimana? Banyak informasi menggunakan kata kerja. Mm-mm. Penjabaran dibalas itu gitu. Memimpin titik-titik, mengelola titik-titik, menyusun titik-titik itu kata kerja semua kan ya. Kayak Ya. gitu, membina titik-titik, menjual titik-titik, memonitor titik-titik. Itu salah satu cara biar CV itu menarik, ada kata kerja. Yang kedua ada quantity, masukkan angka di situ. Angka Oke. orang yang sudah punya pengalaman kerja, silahkan ditakar menggunakan angka. Biar Mm-mm. kamu nggak kelihatan kayak orang biasa. Contoh simpel, Cak. Kamu jualan Mm-mm. bakso, aku jualan bakso. Contoh. Gitu. Di CV-ku, pengalaman jualan baksoku aku tulis, terus penjelasan pertama aku cuma tulis gini, menjual bakso ke calon pembeli gitu. Mm-mm. Ya semua penjual bakso pasti akan ngelakuin itu kan, menjual bakso ke Betul. pembeli, se-Indonesia juga akan ngelakuin itu. Tapi Eca Mm-mm. nulis di CV, tulisannya adalah menjual bakso rata-rata 2.000 mangkuk per hari. Lebih menarik kamu loh, Cak. Mm-mm. Karena di situ ada kata 2.000 mangkuk, minimal Mm-mm. rata-rata 2.000 mangkuk. Seolah-olah kamu ngomong sama HR atau sama user bahwa nih loh, saya mampu menjual rata-rata 2.000 mangkuk yang mungkin penjual bakso lain itu nggak bisa ngejual segitu. Achievement kita gitu ya, Kak. Yes, Mm. achievement beda lagi. Itu Beda lagi. achievement beda lagi, tapi di sini kayak tanggung jawab yang ada angkanya gitu. Contoh, Oh. misalkan kamu di situ disuruh, misalkan kerjaannya administrasi, Mm-mm. ngehandle sekian klien untuk membuat laporan. Nah, kalau Mm. kamu di situ cuma nulisnya misalkan aku bisa jadi admin ekspor impor nih. Nah, aku akan tulis kayak misalkan menghandle dokumen ekspor impor dari klien setiap harinya misalkan gitu atau setiap bulan gitu. Atau cuma menghandle dokumen ekspor impor klien. Ya admin ekspor impor ya akan ngurusin itu contohnya begitu. Tapi Mm-mm. coba tanggung jawab kamu dikasih angka gitu. Menghandle menghandle 40 klien aktif untuk dibantu proses administrasinya misalkan. Dari berapa kliennya itu dikasih angka atau kamu ngomongin dokumennya gitu. Mm-mm. Memproses 200 dokumen administrasi impor ekspor impor klien gitu. Ada 200 dokumen gitu. Mm-mm. Atau digabung dokumennya sama kliennya gitu. Gitu. Menghandle lebih dari 300 dokumen ekspor impor yang berasal dari Mm-mm. 50 klien aktif untuk proses titik-titik misal gitu. Ini sebenarnya Mm-mm. cuma uraian tanggung jawab. Ini belum ke achievement loh. Ini cuma tugas Ya. kamu tapi nyebutin angka Iya. gitu. Sekian Mm. dokumen, sekian klien gitu. Mm. Misal kamu jadi guru. Kalau aku misalkan kita jadi guru bahasa Mandarin misal. Kamu nulisnya cuma mengajar pelajaran bahasa Mandarin ke siswa gitu. Kayaknya biasa aja ya guru bahasa Mandarin ya pasti ngajarin bahasa Mandarin nggak mungkin ngajarin fisika gitu ya kan. Ya. Tapi Mm-mm. kalau di uraian tanggung jawab kamu tulis misalkan mengajar mengajar bahasa Mandarin
50 jam per minggu Mm-mm. kepada 600 siswa kelas 10, 11, dan 12. Itu beda loh. Di situ kamu udah Mm-mm. ngasih tahu, ini gue ngajar 50 jam nih per minggu. Gitu. Siswa Mm-mm. siswa gue ada 600 nih. Guru lain belum tentu ngajarin 600. Gitu. Nah, itu loh. Itu udah menarik tuh uraian tanggung jawab kayak begitu. Itu adalah yang syarat yang pertama tadi. Nulis uraian Mm-mm. tanggung jawab itu secara menarik. Yang kedua adalah yang udah kamu singgung. Nulis apa? Achievement atau pencapaian. Mm-mm. Di CV seorang job seeker, apalagi kalau dia sudah experienced hire, udah punya pengalaman kerja, di CV-nya tuh wajib ada achievement. Nanti kita bedah tuh di sesi bedah CV-mu gitu ya. Udah ada achievement nggak? Jadi uraian tanggung jawab itu ditulis sendiri, achievement ditulis sendiri, jangan digabung. Biar Oke. apa? Biar sama-sama nonjol. Mm-mm. Jadi seolah-olah kamu bilang, nih loh Pak, Bu, saya waktu menjabat di sini, ini loh besarnya tanggung jawab yang saya emban. Anda bisa lihat dari angka-angkanya. Mm-mm. Terus ini besarnya achievement yang saya peroleh. Anda bisa lihat dari angka-angkanya. Dan saya tuliskan banyak pengalaman kerja saya di CV saya. Dan di setiap pengalaman kerja di CV saya selalu ada achievement-nya. Artinya, dimanapun saya bekerja, sebagai apapun saya bekerja, saya selalu berprestasi. Itu yang harus bisa ditunjukin. Achievement itu sama kayak yang uraian tanggung jawab tadi. Kalau uraian tanggung jawab tadi kan lebih nonjolin ke kata kerja dan angka-angka tadi. Achievement juga Mm-mm. sama, kamu juga bisa olah ke angka kok ke situ, gitu. Mm-mm. Mampu menyelesaikan sekian dokumen per bulan, mampu menjual 500 unit motor senilai sekian miliar selama sebulan, gitu. Mampu memperoleh 200 klien baru tiap bulan, gitu. Mampu menyelesaikan sekian kontrak senilai sekian puluh miliar selama 2025, gitu. Itu achievement. Mampu menghandle semua kegiatan administrasi tepat waktu tanpa ada komplain. Boleh kayak gitu. Kalau pendidikan tadi, mampu meluluskan 30 siswa untuk mengikuti kompetensi lomba bahasa Mandarin tingkat internasional. Bisa. Achievement itu nggak harus yang ada perlombaan, ada piala, piagam, viral, dapat duit, nggak harus begitu. Tapi takaran yang kamu lakukan, paling enak achievement itu dilakukan sama orang yang dia itu di logikanya tuh gampang ngekonversi pengalaman tanggung jawabnya itu ke angka. Ya memang Mm-mm. ada yang diuntungkan misalkan orang yang berkaitan dengan sales and marketing. Misalkan kamu Mm-mm. bertugas untuk tadi jualan bakso, achievement-nya yang bisa ditulis di Mm-mm. situ. Mampu menjual total sekian mangkuk per bulan senilai sekian ratus juta. Mampu Mm-mm. membuat sekian, mampu membuka sekian franchise baru setiap bulan. Enak tuh. Tapi bukan berarti pengalaman-pengalaman lain yang bukan jualan itu nggak bisa ditulis angkanya, gitu. Kamu jadi admin sosmed bisa kamu tulis misalkan udah berapa banyak konten misalkan ya. Sosial media spesial berapa banyak konten yang kamu upload, udah berapa banyak follower nambah, udah berapa banyak ya metrik-metriksnya itu. Kamu kegiatanmu administratif, udah berapa banyak meeting kamu selesaikan, udah berapa banyak schedule meeting direktur yang udah kamu susun, udah berapa banyak dokumen yang berhasil kamu selesaikan dengan tepat waktu dan lain-lain. Semua itu bisa diangkakan. Nah, itu adalah poin nomor 2 yang harus ada di CV orang yang sudah punya pengalaman kerja. Kayak gitu. Tadi yang pertama adalah uraikan tanggung jawab dengan benar. Yang kedua Mm-mm. adalah uraikan achievement dengan benar. Nah, yang Ya. ketiga adalah di CV itu kan kamu juga menuliskan skills atau Mm-mm. kemampuan keahlian yang kamu miliki. Nah, pastikan skills itu kamu tuliskan dengan benar, yang Oke. nyambung, yang nyambung dengan pengalamanmu tadi. Banyak banget ya CV. Iya. Aku tuh review CV ya, mulai dari Mm-mm. yang lulusan SMA sampai dengan postdoc nih, bener-bener lulusan S3 gitu. Khusus Mm-mm. untuk orang-orang yang punya pengalaman kerja, seringkali skill dia di CV, skill sama pengalamannya nggak nyambung. Contoh, Mm. dia pengalamannya pernah kerja di sini sebagai ini, pernah kerja di sini sebagai ini, lulusan S1 manajemen, skillnya tulisannya Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Canva.
Iya itu kurang nyambung sih gitu. Harusnya skill Mm-mm. itu nyambung dengan apa yang dia lakukan. Contoh aku Mm-mm. jualan bakso. Berarti skill itu apa? Sales and marketing. Di situ Mm-mm. aku ngehandle penjualan bakso secara online di sosial media dipromosiin atau di secara langsung. Berarti aku di situ ada promotion. Di situ aku Mm-mm. handle komplain juga kalau mungkin nanti ada gini gitu. Berarti di situ aku punya skill customer service gitu. Mm. Jadi diekstrak gitu. Kamu kuliah jurusan manajemen, lihat itu transkrip nilaimu, mata kuliahmu apa aja, tulis aja dulu. Mata kuliah unggulan yang kamu menguasai ilmunya, turunan-turunan ilmunya, tulis di skills. Jadi nyambung gitu. Masa sering kali orang gitu pengalamannya banyak tinggi-tinggi kok isinya cuma Word, Excel, PowerPoint gitu. Mm. Aku punya pengalaman kerja jadi petani misalkan. Ya, aku nanam padi berkali-kali bertahun-tahun. Harusnya di skill tuh aku punya skill apa? Misalkan pembibitan padi, pengolahan ladang pertanian, pemupukan, panen, irigasi, pembasmian hama, nyambung gitu. Jadi antara pengalaman dan skill itu nyambung gitu. Nah, seorang job seeker yang udah berpengalaman, saat dia mampu menghubungkan dan menuliskan dengan baik antara pengalaman dia, tanggung jawab dia, responsibility dia, Mm-mm. dengan achievement dia, dan dengan skill yang dia miliki, itu akan sangat menarik. Sehingga faktor-faktor usia itu kurang dibaca. Karena banyak sekali gini, Cak. Orang Ya, Kak. berpengalaman itu, CV-nya itu kurang dinotis tuh sebenarnya bukan gara-gara masalah ETS friend atau enggak. Mm-mm. Cuma logikanya tuh nggak nyambung gitu sebagai pembaca. Mm-mm. Makanya kalau ada HR yang screening cepat gitu, kayak nggak nyambung. Padahal kalau nyambung antara tanggung jawab, achievement, dan skills itu seolah-olah kamu bilang gini, Bapak Ibu, ini loh tanggung jawab saya yang saya miliki, ini loh yang saya pernah, dari yang saya pernah ini, sekarang dari yang saya pernah ini loh prestasi-prestasinya, dari semua yang saya pernah dan prestasi-prestasi ini loh saat ini yang saya bisa skillnya ini. Jadi seolah-olah kamu bilang, saya pernah ini, dari pernah itu saya punya pencapaian ini, dan sekarang saya bisa ini. Nah, kebisaan ini kan yang sedang Anda cari. Nah, seolah-olah tuh kamu bilang gitu. Nah, banyak CV Mm. yang nggak ngomong begitu. Gitu. Jadi cuma bikin nggak ngerti isinya. Nah, itu adalah hal yang amat sangat jauh bisa bikin orang itu dikasih kesempatan lanjut ke tahap selanjutnya, walaupun terkadang ada yang namanya ya pembatasan usia tadi. Jadi nggak perlu Mm-mm. concern ke arah sana. Paham ya logikanya di sini ya? Gitu. Ya, paham, Nah, Kak. seputar yang satu ini nih, Cak, gitu. Mm. Berkaitan dengan faktor usia dan lain-lain gitu ya. Tadi yang berkaitan dengan profesi non struktural gimana gitu. Mm-mm. Tambahannya adalah gini, setelah kamu bisa buat CV yang semacam tadi gitu ya, pastikan kamu juga punya lampiran yang Mm. makin bikin perusahaan itu yakin sama kamu. Lampiran itu ada dua jenis. Ada Mm. lampiran langsung, ada lampiran tidak langsung. Lampiran langsung itu adalah dokumen atau lampiran yang dilampirkan bareng sama CV tersebut. Misalkan kamu lampirin portofolio, kamu lampirin sertifikat-sertifikasi ini itu, sertifikat perlombaan ini itu, pendidikan ini itu. Itu lampiran langsung. Tapi ada juga lampiran tidak langsung yang perusahaan itu harus searching dulu, buka-buka dulu. Misalkan Mm. apa? Yaitu reputasi onlinemu. Mm. Bagaimana kamu mengelola akun LinkedInmu? Gimana kalau kamu punya portofolio digital, punya website, atau punya situs-situs Mm. tertentu yang akhirnya begitu dikunjungi, perusahaan itu makin yakin bahwa ini orang tuh memang bisa itu. Karena dia di sosial medianya menunjukkan itu. Oh, karena di websitenya menunjukkan itu. Gitu. Nah, itu akan sangat meyakinkan. Kenapa? Karena CV itu terbatas. CV itu kan lebih kayak ke kamu menceritakan saya pernah ini itu loh, ya enggak? Gitu. Iya, betul, Kak. Tapi kalau lampiran atau portofolio plus aktivitas sosial mediamu, itu adalah bukti karyanya. Seolah-olah kamu bilang, ini saya di CV saya pernah ini itu, Anda pengen tahu gambarannya, nih portofolio saya, nih lampiran saya, nih akun LinkedIn saya, ini sosial media saya yang lain, gitu. Nah dengan itu Mm. udah itu yakin, gitu. Itu bisa nggak bisa? Karena balik lagi, eh, Cak, secara umum di lapangan ya, selama 12 tahun ini aku ngurusin loker gitu,
makin bertambah usia orang, biasanya tuh orang tuh makin males ngurusin sosmednya, makin males orang branding. Jadi ngerasa kayak CV, dokumen aja udah cukup deh. Ngapain branding-branding di sosmed? Ngapain bangun koneksi? Nah, itu yang nanti akhirnya orang lupa tuh. Gitu. Padahal itu adalah untuk balik lagi. Itu adalah lampiran loh, itu portofolio digital, portofolio onlinemu ya. Yang akhirnya barrier-barrier soal gender lah, domisili lah, soal marital status, religion, ras, suku, usia, itu tuh hilang semua, nggak ngelihat itu lagi akhirnya. Karena ibaratnya kita butuh orang bisa gini, kamu bisa, kamu pernah, kamu mampu, kamu meyakinkan, kayak gitu. Nah, pada saat udah meyakinkan itu, meyakinkan di depan sistem, awalnya di sistem ITS, atau yang diproses langsung sama rekruternya, pasti kamu dikasih kesempatan ke tahap selanjutnya, kayak gitu. Oke, Ya, sampai di sini paham untuk part yang pertama? ya paham Kak. Oke, paham ya?